salah satu daya tarik utama Ikatan Cinta adalah interaksi antara Arya Saloka dengan Amanda Manopo yang memainkan Aldebaran dan Andin. Inilah intisari dari sinetron ini sebetulnya. Saya Rudi Masro dari Pretty Woman ID. Minggu lalu saya tidak upload video untuk Pretty Woman ID karena sakit COVID dan ternyata sakit COVID itu tidak enak. Semoga teman-teman pecinta Pretty Woman ID tidak mengalaminya karena perlu perjuangan keras untuk sembuh. Alhamdulillah setelah menjalani serangkaian tes dan terakhir PCR, saya negatif dan bisa beraktivitas seperti semula. Saya menerima banyak DM dari fans Ikatan Cinta yang sampai sekarang masih menonton, mantan fans Ikatan Cinta yang sudah tidak menonton, dan beberapa pecinta sinetron Indonesia untuk mengomentari perkembangan sinetron di Indonesia. Banyak yang mengeluhkan kenapa ini dari fans Ikatan Cinta, kenapa bumper Ikatan Cinta sekarang berubah, tidak ada lagi Aldebaran atau Arya Saloka, begitu juga covernya yang diganti dengan pemain lain. Mereka menganggap RCTI kenapa tega begitu terhadap bintang pujaannya. Tapi begini, ini menarik menurut saya. Tapi sebelum membahas soal Ikatan Cinta dan pemain-pemain yang baru datang, saya ingin memberikan gambaran begini. Sebuah sinetron yang bagus atau tayangan apapun yang bagus tentu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah ceritanya bagus, kedua pemainnya bagus, ketiga sutradaranya bagus, dan keempat eksekusinya bagus. Satu lagi ditambah faktor luck, keberuntungan. Karena apa? Terkadang ada sebuah tayangan, entah itu film atau sinetron yang bagus tetapi mungkin berbarengan atau head on atau harus bersaing dengan program yang sama bagusnya, atau ada faktor-faktor lain. Tapi khusus untuk Ikatan Cinta, sinetron yang disutradarai oleh Dodi Janas ini memenuhi semua syaratnya. Cerita yang ditulis oleh Mbak Donna bagus, sutradaranya Pak Dodi Janas bagus, pemainnya terutama Arya Saloka dan Amanda Manopo sangat brilian, dan eksekusi yang sangat bagus dari Pak Dodi Janas plus krunya. Lalu beruntung karena waktu itu cerita sinetron yang ada, yang tersedia di pasar itu hampir seragam, senada, sehingga kehadiran Ikatan Cinta yang ceritanya agak berbeda tentu menjadi sesuatu yang menyegarkan. Baik, Ikatan Cinta datang dan lalu langsung perlu 1-2 episode untuk menjadi idola, untuk menjadi favorit pemirsa, terutama ibu-ibu di seluruh Indonesia. Selama 2 tahun lamanya Ikatan Cinta begitu berjaya. Secara idealis mereka sukses, dan secara bisnis juga sukses besar. Tidak terhitung lagi berapa banyak uang yang RCTI hasilkan dari Ikatan Cinta. Dan yang tak kalah menariknya adalah melahirkan banyak pemain-pemain yang terkenal di sini. Tentu yang paling terkenal adalah Arya Saloka. Sarinila yang berperan sebagai Mama Rosa, ibu Arya Saloka, juga menemukan kebintangannya di sini. Ada juga Iqbal Fauzi, Cika Waude, DJ 78 dan DJ dan lain-lain. Tapi begitulah Ikatan Cinta. Persoalan sebuah sinetron atau tayangan yang populer selalu ada persoalan yang harus dipecahkan. Dan ujian pertama untuk Ikatan Cinta adalah ketika penulis skenarionya memutuskan mundur dari proyek ini. Mbak Donna adalah mastermind yang tahu desain Ikatan Cinta mau dibawa kemana. Dan ketika Mbak Donna memutuskan untuk tidak ikut serta, ini menjadi persoalan yang serius.
dan itu diakui oleh salah satu pemainnya, Amanda Manopo, yang merasa pusing karena tidak ada Mbak Donna. Begitu juga Arya Saloka yang pernah bilang sebelumnya dalam sebuah wawancara bahwa dia akan mundur ketika ceritanya sudah gak jelas atau kemana-mana atau mengada-ada. Dan dia membuktikan kata-katanya. Tapi sebelum Arya Saloka mundur, RCTI sudah berupaya untuk menahan laju kemunduran Ikatan Cinta, itu dengan menghadirkan Oka Antara, seorang pemain film yang kuat aktingnya. Kehadiran Oka Antara tentu jadi angin segar, tetapi secara keseluruhan ini tidak cukup menahan laju ke penurunan Ikatan Cinta. Dan puncak dari ujian tentu ketika Arya Saloka memutuskan mundur, yang ketika itu merasa bahwa cerita Ikatan Cinta sudah tidak seperti dugaannya, seperti keinginannya. Ya, ketidakhadiran Arya Saloka atau kemunduran Arya Saloka dari Ikatan Cinta tentu menimbulkan beberapa persoalan. Dan ingat, seperti salah satu daya tarik utama Ikatan Cinta adalah interaksi antara Arya Saloka dengan Amanda Manopo yang memainkan Aldebaran dan Andin. Inilah intisari dari sinetron ini sebetulnya. Betapa publik, terutama ibu-ibu wanita, jatuh cinta pada bagaimana cara Aldebaran dan Andin berinteraksi sebagai suami istri dalam menghadapi masalah-masalah yang mereka hadapi sehari-hari. That's why ketika Arya Saloka memutuskan mundur, tentu para penggemarnya patah hati. Penggemarnya tentu kecewa karena ceritanya sudah kemana-mana. Keputusan ini terus terang sebagai pribadi saya menghormati dan salut pada Arya Saloka. Dia satu-satunya pemain yang berani keluar dari sebuah produksi yang masih menjadi nomor 1 populer, sebuah produksi yang mempopulerkan namanya menjadi bintang sinetron nomor 1 di Indonesia dalam 2 tahun terakhir. Tentu ada pemain yang punya pendapat bahwa sebagai pemain tentu pekerjaannya adalah bermain sebaik-baiknya. Tapi kita harus menghormati Arya Saloka dengan segala pemikirannya bahwa dari awal dia sudah berjanji begitu dan dia membuktikan kata-katanya dengan segala konsekuensinya tentu. Kita tentu tidak, atau itu hal yang wajar juga kalau RCTI sebagai stasiun penayang yang sangat pengalaman akhirnya menghadirkan Amar Zoni untuk menutupi ketiadaan Arya Saloka. Berharap Amar Zoni akan mendongkrak popularitas Ikatan Cinta seperti semula, seperti ketika Masa Jaya, tentu tidak masuk akal. Itu mustahil sekali. Karena apa? Daya tarik Ikatan Cinta mulai menurun. Kecintaan publik, terutama ibu-ibu terhadap ceritanya juga sudah mulai menurun. Ini yang harus disadari sepenuhnya. Bahkan ketika publik diberitahu bahwa ada pemain baru untuk menggantikan Arya Saloka, yaitu Deva Mahendra, juga sikapnya juga sama. Ada yang pro, ada juga yang kontra, karena mereka berpikir bahwa Arya Saloka tidak bisa digantikan. Saya bisa memahami itu karena memang Aldebaran itu pasangan jiwanya Andin. Ketika Aldebaran tidak ada, maka Andin seperti layang-layang putus. Aldebaranlah yang mampu berinteraksi secara sempurna, menjiwai perannya secara sempurna di hadapan Andin. Tetapi kita juga harus menghormati keputusan Amanda Manopo yang masih bertahan, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Dan hal yang wajar juga untuk urusan bisnis, demi pertimbangan bisnis, RCTI menghadirkan Deva Mahendra. Tetapi ingat, menghadirkan Amar Zoni atau Deva Mahendra agar berharap Ikatan Cinta seperti semula tentu tidak masuk akal. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, tetapi itu dalam beberapa hitung-hitungan akan sulit seperti semula. Mencapai share 55 tentu bukan pekerjaan yang mudah, apalagi sekarang dengan share kisaran 25
Kalau bisa mencapai 26, 27, 29 sampai 30 tentu sebuah prestasi besar. Dalam pengalaman saya, ini buat catatan semua bahwa sebuah program yang sudah mencapai peak performance pasti akan mengalami penurunan. Itu juga yang dialami oleh Cinta Fitri, Rahasia Ilahi, Anak Jalanan, atau sinetron tersanjung yang pernah mencapai 7 musim. Semua persoalannya sama, bahwa cerita yang dipanjang-panjangin akan mengalami hal yang sama. Anyway, tapi dalam bisnis apapun bisa terjadi. Apa boleh buat Ikatan Cinta sampai sekarang masih menjadi nomor 1. Memang dalam beberapa hari yang lalu Ikatan Cinta, atau minggu lalu Ikatan Cinta tidak jadi nomor 1 karena dilampaui oleh siaran langsung bola, sepak bola. Itulah sebabnya dalam beberapa kesempatan RCTI bisa dilampaui oleh Indosiar yang mulai mengandalkan sinetron panggilan, dan juga dilampaui oleh SCTV yang mengandalkan sinetron Cinta Setelah Cinta. Memang share rating dan share Ikatan Cinta masih nomor 1, tapi gapnya dengan pesaing-pesaingnya semakin dekat. Ini pekerjaan rumah buat tim RCTI dan Ikatan Cinta, bagaimana membuat sinetron ini sepanjang mungkin, tentu dengan cerita yang masuk akal, dengan kehadiran pemain-pemain baru yang bisa menopang atas ketidakhadiran Arya Soloka. Satu hal lagi, bahwa ini adalah pelajaran buat kita semua, bahwa membuat sebuah karya yang bagus, dengan cerita yang bagus, dengan eksekusi yang bagus tentu tidak mudah. Itu saja dari saya. Kita akan ketemu dengan pretty opini yang lainnya. Semoga sinetron Indonesia terus berkembang dengan sistem yang baru yang membuat pemain atau produser atau penonton juga lebih bahagia. Sekali guys, terima kasih. Pretty Woman ID, cerita setiap wanita.